Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Filian Salsabila, NIM C1C025651 dari Program Studi Akuntansi Ruang 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pembukuan dan Pencatatan Pemeriksaan Pajak, Penyidikan, dan Sanksi Perpajakan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu, kalau teman-teman semua mendengar kata pajak, apa yang langsung terlintas di pikiran teman-teman sekalian? Apakah sesuatu yang ribet, atau wajib dibayar, atau mungkin kita takut kena sanksi? Nah, perasaan ini tuh wajar, tapi justru disinilah pentingnya kita memahami sistem perpajakan secara menyeluruh. Bukan cuma soal bayar pajak, tapi juga bagaimana negara memastikan kepatuhan wajib pajak itu berjalan dengan benar. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling vital dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia. Dan dalam sistem perpajakan yang efektif, itu menuntut kepatuhan seluruh wajib pajak. Ini berdasarkan Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di presentasi hari ini, kita akan membahas tiga pilar utama dalam sistem tersebut. Yang pertama, pembukaan dan pencatatan sebagai dasar perhitungan pajak yang benar dan transparan. Yang kedua, pemeriksaan pajak sebagai instrumen Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak, serta penyidikan dan sanksi sebagai langkah hukum atas pelanggaran perpajakan. Ketiga hal ini saling berkaitan dan membentuk satu sistem yang tidak bisa kita pisahkan. Oke, sekarang kita masuk ke pembukuan dan pencatatan. Banyak yang mengira kedua hal ini adalah sama, padahal ternyata dua hal ini adalah hal yang berbeda. Mari kita bedah satu-satu. Kalau pembukuan berdasarkan pasal 1 angka 29 UU KUP adalah proses pencatatan yang teratur dan sistematis. Isinya mencakup data keuangan yang lengkap, harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya yang kemudian ditutup dengan neraca dan laporan laba rugi. Analoginya sederhana. Misalnya bayangkan kamu punya buku, kamu punya toko. Pembukaan itu seperti buku besar tokomu. Semuanya tercatat rapi dari pemasukan, pengeluaran, hingga aset yang kamu punya. Pembukaan ini wajib dilakukan oleh dua kelompok. Yang pertama, wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha, kecuali mereka yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Sementara itu, pencatatan sifatnya lebih sederhana. Ini hanya mengumpulkan data tentang peredaran atau penerimaan bruto, yaitu total penghasilan kotor sebagai dasar menghitung pajak terutang, termasuk juga penghasilan yang bukan objek pajak. Pencatatan diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi yang menggunakan NPPN atau yang sama sekali tidak melakukan kegiatan usaha. Jadi intinya, semakin besar dan kompleks usaha kita, semakin lengkap catatannya harus dilakukan. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal akuntabilitas dan kebenaran data pajak. Nah, agar pembukuan ini valid dan diakui secara hukum, ada aturan dalam pembukuan yang diatur dalam pasal 28 UU KUP. Ada tiga ketentuan pokok yang harus dipenuhi. Yang pertama itu itikat baik dan bahasa Indonesia. Pembukuan harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya, tidak boleh dimanipulasi. Harus diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf-huruf Latin, huruf Arab, dan mata uang rupiah, kecuali ada izin khusus dari Menteri Keuangan untuk menggunakan mata uang asing. Yang kedua, prinsip konsistensi. Pembukuan harus menggunakan metode yang konsisten, boleh akrual, boleh kas, tapi tidak boleh gonta-ganti sembarangan. Kalau tidak kalau mau ubah metode atau tahun buku, harus ada persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu. Yang ketiga, penyimpanan selama 10 tahun. Ini yang sering dilupakan, semua buku catatan dan dokumen dasar pembukuan wajib disimpan minimal 10 tahun di Indonesia, di tempat kegiatan usaha atau di tempat lain yang disetujui oleh Dirjen Pajak. Dan yang penting untuk kita ingat, bagi wajib pajak yang sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan, sanksinya berat, dikenai kenaikan 50% dari pajak kurang bayar. Bahkan bisa diancam pidana penjara sesuai pasal 39 UU KUP. Jadi, pembukuan ini bukan sekedar kewajiban administratif. Ini merupakan perlindungan hukum bagi wajib pajak itu sendiri. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan pajak. Kalau ada yang pernah dengar istilah diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak dan langsung terbayang ini sesuatu yang menyeramkan. Sebenarnya tidak selalu begitu. Pemeriksaan pajak itu adalah proses yang objektif dan profesional. Berdasarkan pasal 1
Angka 25 UU KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti secara objektif untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam sistem self-assessment. Ingat, Indonesia menganut sistem self-assessment yang artinya wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Nah, pemeriksaan adalah cara Direktur Jenderal Pajak memverifikasi apakah laporan yang disampaikan ini sudah benar atau belum. Ada tujuan pemeriksaan. Tujuan utama untuk menguji kepatuhan, misalnya untuk SPT lebih bayar, SPT rugi, wajib pajak yang terlambat lapor, atau permohonan pengambilan pajak. Lalu tujuan lain bisa juga untuk pemberian atau penghapusan NPWP, penentuan pajak bila data akuntansi tidak bisa dipercaya, dan keperluan lain atas perintah Dirjen Pajak. Dari segi jenisnya, pemeriksaan ini ada dua, yaitu pemeriksa lapangan, yaitu pemeriksa datang langsung ke tempat usaha wajib pajak, dan pemeriksaan kantor. Wajib pajak dipanggil ke kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk membawa dokumen yang diperlukan. Hak dan kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan, wajib pajak bukan hanya memiliki kewajiban, tetapi juga memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum. Hak wajib pajak itu yang pertama adalah berhak meminta tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan. Jadi kalau ada yang datang mengaku petugas pajak ya, tapi tidak bisa menunjukkan surat resmi, wajib pajak boleh untuk menolaknya. Yang kedua, berhak meminta penjelasan apa tujuan dan maksud pemeriksaan ini. Yang ketiga, berhak mendapatkan salinan SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang keempat, berhak menghadiri closing conference, yaitu pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama pemeriksa. Lalu ada pula kewajiban wajib pajak, yaitu untuk memenuhi pemanggilan hadir sesuai waktu yang ditentukan, memperlihatkan buku catatan dan dokumen yang relevan, memberikan akses data elektronik kepada pemeriksa, memberikan keterangan lain yang diperlukan. Dan setelah pemeriksaan selesai, hasilnya bisa berupa 4 jenis surat ketetapan, yaitu SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar, artinya ada pajak yang masih kurang dibayarkan, SPKBT atau kurang bayar tambahan, muncul kalau ada data baru setelah SKPKB diterbitkan, lalu SKPN atau pajak nihil berarti tidak ada kekurangan maupun kelebihan, dan SKPLB atau dibayar yang artinya wajib pajak berhak mendapat pengembalian pajak. Jadi hasil pemeriksaan ini tidak selalu negatif. Bisa saja wajib pajak justru dapat pengembalian pajak. Penyidikan tindak pidana pajak. Kalau tadi kita bicara tentang pemeriksaan yang sifatnya administratif, sekarang kita masuk ke level yang lebih serius, yaitu penyidikan tindak pidana pajak. Berdasarkan pasal 44 UU KUP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan DJP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana pajak serta menemukan tersangkanya. Singkatnya, kalau pemeriksaan ini soal administrasi, penyidikan itu sudah masuk ke ranah hukum pidana. Ada tiga kegiatan utama dalam penyidikan. Yang pertama, mengumpulkan bukti, yaitu menerima, mencari, dan meneliti keterangan atau laporan tentang tindak pidana perpajakan, baik dari orang pribadi maupun badan, lalu memeriksa dokumen, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain, termasuk melakukan penggeledahan dan penyitaan bahan bukti pembukuan, dan ada juga kondisi penghentian penyidikan. Dihentikan bila bukti tidak cukup, perbuatan bukan tindak pidana, atau tersangka meninggal dunia. Yang menarik, penyidikan ini juga bisa dihentikan bila wajib pajak melunasi seluruh utang pajak ditambah denda sebesar 4 kali lipat jumlah pajak yang kurang dibayar. Ini memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan masalahnya sebelum berlanjut ke proses pengadilan. Baiklah, sekarang kita akan bicara tentang konsekuensi mulai dari sanksi administratif. Sanksi administratif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sanksi denda. Ini yang paling sering kita dengar, contohnya itu seperti SPT masa yang terlambat atau tidak disampaikan, kena denda sebesar Rp500.000 berdasarkan pasal 7. Lalu SPT tahunan orang pribadi terlambat itu dikenai denda Rp100.000. Lalu SPT tahunan badan terlambat dikenai denda Rp1.000.000. Dan ada juga denda 50% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong. Yang kedua ada sanksi bunga, yaitu dikenakan atas keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak. Tarifnya dihitung berdasarkan tarif bunga acuan Menteri Keuangan ditambah uplift factor dengan tarif maksimal 24% per tahun. Yang ketiga ada
sanksi kenaikan. Ini untuk pelanggaran ini untuk pelanggaran yang lebih serius, biasanya bervariasi antara 50% hingga 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, tergantung jenis pelanggarannya. Jadi terlambat 1 hari pun sudah ada konsekuensinya. Ini bukan soal menghukum, tapi soal mendorong kepatuhan wajib pajak agar tertib sejak awal. Kalau sanksi administratif masih bisa diselesaikan dengan denda uang, sanksi pidana sudah berbicara tentang penjara. Ada 3 pasal yang perlu kita pahami. Yang pertama, pasal 38 UU KUP berlaku untuk kealpaan, yaitu kelalaian tanpa unsur kesengajaan, misalnya tidak menyampaikan SPT, atau SPT yang disampaikan tidak benar atau tidak lengkap. Sanksinya kurungan 3 bulan hingga 1 tahun atau denda 1 sampai 2 kali pajak kurang bayar. Lalu yang kedua ada pasal 39 UU KUP, ini untuk kesengajaan, mencakup tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyalahgunakan NPWP, tidak menyampaikan SPT, hingga sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan. Sanksinya jauh lebih berat, penjara 6 bulan hingga 6 tahun, plus denda 2 sampai 4 kali pajak kurang bayar. Yang ketiga ada pasal 39A UU KUP khusus untuk pembuatan faktur pajak yang tidak sesuai dengan kenyataannya alias faktur pajak fiktif. Sanksinya penjara 2 hingga 6 tahun plus denda 2 sampai 6 kali jumlah pajak dalam faktur tersebut. Dan ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi, sanksi pidana tidak menghapuskan kewajiban wajib pajak untuk tetap membayar pajak terutang beserta sanksi administrasinya. Artinya bila sudah dipenjara tetap harus bayar. Jadi tidak ada keuntungan sama sekali dari melanggar aturan pajak. Baiklah, kita sudah membahas semuanya. Sekarang saya akan merangkumkan kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya pertama, pembukuan bagi wajib pajak badan dan OP usaha serta pencatatan bagi OP tertentu. Keduanya wajib memenuhi ketentuan pasal 28 UU KUP dengan kewajiban menyimpan dokumen selama minimal 10 tahun. Kedua, pemeriksaan pajak dilakukan secara objektif untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hasilnya bisa berupa SKPKB, SKPKBT, SKPKN, atau SKPLB. Tidak selalu merugikan wajib pajak. Yang ketiga, sanksi perpajakan terbagi menjadi administratif, dan pidana. Yang keduanya dirancang untuk mendorong kepatuhan, bukan semata-mata untuk menghukum. Saran yang bisa saya sampaikan, yang pertama bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan menyimpan dokumen selama minimal 10 tahun. Untuk DJP, untuk meningkatkan profesionalisme, pemeriksaan dan sosialisasi hak kewajiban wajib pajak secara lebih luas. Bagi pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan sistem teknologi informasi perpajakan serta bagi dunia pendidikan, mengembangkan kajian perpajakan agar mahasiswa akuntansi memiliki pemahaman yang lebih komprehensif. Pada akhirnya, pembukuan, pemeriksaan penyidikan, dan sanksi bukan elemen yang berdiri sendiri. Keempatnya adalah sistem yang saling berkaitan dan mendukung kepatuhan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Saya siap menerima pernyataan dan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.